Fa'inahu ahsanu hayatil jima. Maka sesungguhnya disitulah posisi yang paling bagus dalam perbuatan persekutuan persekongkolan ini. Nampak pecah kebesar laju. Lecak laju. Lah itu kan ngerti kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam program Mengaji Kitab, tentunya masih dengan Kiai Imam Sutaji selaku Ketua Lembaga Dakwah PCNU Sumeneb dan juga dengan sumber yang sama yakni Kitab Qurratul Uyun. Dan pada episode ke-11 ini kita akan membahas terkait anjuran dalam melakukan jima dan juga hal-hal yang dilarang dalam melakukan jima. Oke, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali Pak Kiai di episode ke-11. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita juga sudah berpuasa di hari yang ke-11 ini ya Pak Kiai ya. Hampir 11. Bukan 13 sekarang ya? Di 11 Pak Kiai. 11? Iya. Lupa saya. Karena saking semangatnya ya Pak Iya, Kiai. iya. Itu bakatun apa kelihatan apa namanya kayaknya gitu masih 2 hari gitu puasanya gitu. Padahal kayak serasanya baru kemarin gitu Pak Kiai ya. Iya. Nah iya, dan hari ini di episode ke-11 ini kita akan membahas terkait anjuran dalam melakukan jima dan juga hal-hal yang dilarang dalam melakukan jima ya Pak Kiai. Iya. Bisa langsung ya? Iya Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita jelaskan hal-hal yang dianjurkan. Fi dzikri ma yutlabu minal adab ala taljima wa ghairi dzalik. Wa alam bi anna sunnatal jima'i fi mawdi'in yu'manu min sima. Hassi wa sauti hakaya sahibala yakun hunaka ahadun faltaqbal. Ini Mbak Seli, pertama harus di tempat yang aman, gak bisa didengar oleh orang lain. Senyap ya Pak Kiai. Senyap, maksudnya bukan persoalan senyapnya, Kedap. jangan sampai, bukan persoalan kedapnya, jangan sampai seru-serunya itu didengar oleh orang lain. Ini harus di tempat yang aman. Gitu. Makanya ke dalam keluarga anak itu harus dipisah, ya karena itu khawatirnya takut seperti cerita dulu itu anaknya masih TK anaknya waktu malam lampunya dipadamkan, anaknya belum tidur itu. Waktu itu anaknya ya pura-pura tidur gitu. Keesokan harinya gitu, si anak TK ini sekolah. Lalu ditanya sama ibu TK-nya, ayo anak-anak sebutkan makanan apa sekening cop-cop. Jawab satu, si temannya yang lain bilang, saya Bu. Gitu. Manisan Bu. Gitu. Oh iya bagus, tepuk tangan itu sudah. Siapa lagi? Saya Bu. Es krim Bu. Oh iya. Akhirnya tepuk tangan, ya betul. Lalu sebut saja si Selfie gitu, jangan Shirley lah. Si Selfie ini ngajukan, yaitu yang orang tuanya tadi malam itu. Saya Bu, kata. Apa Selfie? Lampu Bu, kata. Loh, kok lampu Selfie? Cak Madura itu, bengki Bu, malam aja ibu ngocak ke Pak. Marah pate lampu na, meni cop-copa. Jadi dia mengatakan mengambil kesimpulan bahwa ternyata yang bisa cop-cop itu lampu juga bisa dicop-cop gitu. Iya masuk akal. Iya masuk akal. Iya. Tertawanya lambat gitu. Late loading ini sepertinya. Nah gitu. Jadi harus di tempat yang sepi ya. Wala yakun hunaka hadun faltaqbala. Jangan sampai ada orang. Pastikan semuanya terkunci rapat dan tidak didengar sedikit pun suara-suara itu. Jangan sampai ya. Kemudian la yajuzu ayyatuha wa maha fil baiti ahadun hatta tifl as-saghir idza kana yumayyizu wa la yata'uha
ma'amnihi minal khadib. Ini juga dianjurkan kalau mau ini, jangan sampai di rumah itu ada anak kecil. Ini yang bahaya ini sebenarnya. Kalau ada anak kecil ini bahaya. Tapi anak kecil yang sudah bisa tamyiz, bisa membedakan. Bahkan kalau tidak bisa membedakan juga bahaya ini. Karena apa yang dilihatnya itu bisa spontan dan ini waduh luar biasa ini nanti. Kasusnya menjadi besar. Kenapa ya bapak kok jahat banget? Itu kok ibu kok ditindih begitu-begitu misalnya kalau ketahuan sama anak itu kan bahaya itu. Oke. Kemudian juga boleh waman ulwati fil bait naim ghairu zair. Wa muni alwatu wa fil baiti naimun ghairu zair wa nahwi ashirun illa yahlisa. Qala begini. Jadi juga dilarang kita ini, dianjurkan kita ini jangan sampai di rumah itu ada orang yang sedang tidur. Hati-hati kalau ada orang tidur, apalagi si yang tidur ini adalah sanak saudara kita yang baru datang dari jauh misalnya. Harus hati-hati, jangan, nggak boleh. Ini bahaya ini. Tahu saya sedang ngucap apa. Mungkin takut terganggu tidurnya Pak Kiai ya? Iya, dengan suara-suara yang aneh gitu maksudnya. Kok ada yang suara kayak apa gitu loh. Itu Mbak Sherly. Kemudian selain dari itu Mbak Sherly, wa kullu halatin siwa ma yudhkaru jaza 'alaiha al-watu wa wahtabiru. Lakin nama dzakartu sahi aula wa kilabal min khalfiha faltukmila a'ni ladal mahalli wa hiya barika ala imadin la takunan natarika. Nah sekarang Mbak Sherly, sebenarnya berjima itu dalam keadaan apapun itu boleh, asalkan sudah suami istri boleh. Cuma memang ada anjuran-anjurannya. Di sini yang dilarang sekarang ya, tidak boleh misalnya. Di sini disebutkan wajan nibil jima'a fil qiyami. Gak boleh gimana ini? Melakukan hubungan intim dalam berdiri, gak boleh. Melakukannya secara posisi berdiri mungkin ya Pak? Ya, mancing, boleh. Ya mancing, kok tawa, kok ketertawa sampai. Lucu saja ya. Ya karena gimana lagi, wong ini kontennya memang diminta saya harus sampaikan. Jadi tidak boleh. Tapi di sini fa'tu harsakum manasyitum. Ya memang sebenarnya silakan saja. Uqala Ali karamallahu wajhiya matiyatu yarkabu kaifa sya'un. Guna ya terserah saja. Mau dibagaimanakan ya boleh, enggak masalah. Kemudian juga yang paling baik itu lakinnal mustabah ya ma taqaddama fi fadli dukhul min qawlihi samad ya'lu fawqaha bilainin ila akhirih. Yang paling utama itu adalah di atasnya. Jadi yang di atas itu laki-laki. Jangan yang perempuan ada di atas. Itu enggak bagus itu. Wa taliya sifatun ukhra nabbaha 'alaiha an-nazim rahimahullah qila min faqala alaihi salatu salam sebentar. Wajanibil jima fil qiyam fil julusi tunakum nidham. Selain dari itu juga Mbak Sherly, ngalah tojuk enggak boleh. Maksudnya ya gimana maksudnya? Dilakukan sembari posisi duduk Pak Kiai. Iya, duduk yang gimana? Ngalah tojuk, boleh. Paham ya? Iya. Boleh. Tsumma ala jambiha ya sah. Ngalah miring. Iya. Ya gimana maksudnya? Tidur sambil miring. Oh iya, ngerti kan sebenarnya. Sulit juga pemirsa kalau kita ngomong dengan orang yang baru balik gitu. Yang kelihatannya sok sudah menjadi kayak janda 5 gitu. Maksudnya sudah pengalaman gitu. Memang begitu. Jadi ditanya ternyata dia nggak nyambung gitu. Numpak becak ke besar laju. Lecak laju. Lah itu kan ngerti kan? Kita lanjutkan. Jadi begitu. Ini lagi
Lidaradil awraqiha ka haqiqa su'uduha alaika sahimum tani lidaril ihliliha ka wastani. Begini Mbak Sherly, saya jelaskan dulu. Annal jima'a yujtanabu fi halil qiyam li'annahu yud'iful kila warrakab fi halil julus li'annahu yurithu waj'al kila wal batni wal asab. Kenapa kita dilarang melakukan hubungan intim dalam keadaan berdiri atau duduk? Itu karena satu, itu bisa membuat sakit perut dan otot-otot. Jadi mun ngalan toju, ini bahasa Madura ya. Apa artinya? Mengambil duduk gitu, atau mengambil? Iya, iya. Mengambil itu kan perwakilan sudah dari perbuatan itu maksudnya. Mengambil duduk atau mengambil berdiri itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu bisa mengakibatkan sakit pada bagian badan kita, yakni terutama perut dan otot. Rak-ora itu ngeronyo kabeh. Mestinya setelah melakukan itu kan biasanya fresh, malah ngeronyo ke kabeh. Bodoh itu pentananya itu sampai usah impus itu. Ada itu kasusnya. Tapi awas Mbak Sherly, jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai harus diimpus ya. Itu diimpus. Impusnya cukup diimpus aja. Aduh. Jangan ada impus yang kedua. Itu maksudnya. Kemudian wa kadza yustanabu 'alal jambi li'annahu yudhirru bil awraq. Mengalak miring juga enggak boleh. Mengambil miring enggak boleh. Kenapa? Ini membahayakan aurat warik. Munteng ini nyok-nyok ke ini. Mengalak miring. Benar ini saya. Jangan hanya senyum. Ini betul ini ada kitabnya loh. Sampai ini kok kayak enggak percaya ini. Percaya Pak Kiai, hanya saja kan mungkin bahasanya yang terlalu ini. Iya. Itu jangankan sampean, saya sendiri juga bingung cara menyampaikannya. Wakada ini lagi tidak boleh ya. Jadi miring tidak boleh. Mengambil miring tidak boleh. Jangan membayangkan gitu loh. Tidak Pak Kiai. Iya, jangan membayangkan. Ini puasa. Terus selain dari itu yujtanabu su'udul mar'a 'ala ar-rajul li'annahu yurisul quruh fil halal wa huwa dzakar. Bareng cara menerjemah. Tidak boleh juga perempuan di atas. Ini anjuran gitu, dilarang itu. Ngerti sampean? Istilahnya perempuan yang menindih ya Pak Kiai ya? Iya, itu tidak boleh. Iya, maksudnya perbedaannya begini, ada air terjun atau air mancur gitu loh maksudnya. Ya kalau nggak paham sih Pak Kiai. Nggak paham apa nggak paham? Jadi kan ada air terjun. Kalau air terjun itu kan yang biasa, jadi memang yang di atas laki-laki itu kan gini, terjun, air terjun namanya, mengalir dari atas. Iya. Nah, tapi kalau air mancur itu yang di biasanya ke atas gitu. Paham enggak sampean? Paham Pak Kiai. Iya. Jadi kebalik. Kalau air terjun itu sungainya di bawah, airnya di atas. Nah, kalau air mancur itu sungainya di atas, airnya di bawah, itu mancur. Air mancur atau air terjun. Nah, yang dilarang itu sebenarnya air mancur. Iya paham. Paham ya? Iya paham. Jangan sampai yang perempuan di atas. Kenapa? Ini yurisul qoroh, ini bisa menyebabkan luka terhadap al-qoroh. Ini adalah az-zakar. Zakar itu apa ya? Bisa Indonesia penis lah, bukan panis, penis. Bukan panis apa lagi Pak Kiai? Iya, kalau panis itu kan alat mencuci. Jadi seperti itu. Kemudian juga qala fi nasi wal idyanu ala shikkin yurisu al khasirah. Ala shikkin yurisu wa yahdusu fi ahdi jambahi dha'fun. Shikkin ini sebenarnya ini hampir sama dengan miring sebenarnya. Miring tanggung itu. Setengah miring lah istilahnya Pak Kiai. Kenapa? Karena wajhul khasirah. Ini bisa menyebabkan apa namanya? Sakit tengah, bengkok. Wa yahdusu fi ahdi jambihi dha'fan, dan bisa saja salah satu lambungnya ini bisa melemah. Au maradan wa ya'sur ma'u khurujul mani, dan menyebabkan sulit keluar mani. Ini bisa janda, bisa punya anak. Kalau seperti ini. Jadi bisa nggak punya anak. Kalau maninya nggak keluar, apanya yang mau jadi anak? Itu loh maksudnya.
وقال في شر الوكس لا يأتيها باركة لأنها يشك عنها على جنبها لأن ذلك وجه خاسرة ولا فوقه لأن يورث الاحتقان بل مستلقية رافعة رجليها فإنه أحسن هيئات الجماع. Ini terlalu vulgar ini. Gimana saya menerjemahkannya ini? Tidak apa-apa. Para pemirsa, mohon maaf ya. Jadi kami menggunakan bahasa ini memang sudah terpaksa. Bagaimana yang benar? Yang benar ini jangan Pak. Jangan miring, jangan apalagi nungging, tidak boleh. Yurisul kharisa wala fawqahu li anna dzalika yuritul istiqam. Ini bahaya juga. Yang benar itu apa? Mustalqiyatan, agentang. Rafi'atan, dekat tas. Rafi'atan mengangkat rijlaiha, dua kakinya. Si perempuan itu dua kakinya diangkat. Fa'inahu ahsanu hayatil jima. Maka sesungguhnya disitulah posisi yang paling bagus dalam perbuatan persekutuan persekongkolan ini. Jadi kakinya diangkat Mbak Selvi. Yang perempuan maksudnya, yang perempuan kakinya diangkat, ya di situ. Itu yang dimaksud dalam kitab ini. Fa'innahu ahsanu hayatil jima. Ini semua adalah paling baiknya posisi dalam melakukan persekutuan dan persekongkolan itu. Ya, kira-kira begitu. Ya. Ya, berarti dari kurang lebih ketika Shirley merangkum nih Pak Kiai, ini untuk anjuran-anjuran itu ada 3 Pak Kiai ya. Yang pertama, ketika akan melakukan jima dianjurkan pada tempat yang aman, dalam artian jangan sampai jangan sampai orang ini mendengar suara-suara yang seperti itu ya Pak Kiai ya. Dan yang kedua itu dianjurkan juga jangan sampai ada anak kecil di sekitar kita. Dan yang ketiga itu juga jangan sampai ada sanak saudara ataupun orang yang lagi menginap itu tidur, ataupun mungkin orang tua kita ya Pak Kiai ya. Harus jauh. Ya. Nah, dan untuk hal-hal yang dilarang sendiri dalam melakukan jima itu yang Shirley tangkap ada 5. Yang pertama ini tidak boleh dilakukan dengan posisi berdiri. Lalu yang kedua, tidak boleh dilakukan dengan posisi miring, duduk, dan juga yang keempat tidak boleh dilakukan dengan posisi setengah miring. Dan yang terakhir tidak boleh perempuan ini posisinya berada di atas ataupun menindih yang laki-laki seperti itu Pak Kiai ya. Karena kan dikhawatirkan tadi menurut Pak Kiai menurut sumber kita yakni kitab Qurratul Uyun, jika dilakukan posisinya secara duduk ataupun miring itu akan menyebabkan sakit perut dan otot, apalagi di bagian punggung ya Pak Kiai. Ya. Nah, dan kalau misalnya yang terakhir itu dengan posisi setengah miring itu akan menyebabkan sakit punggung, lambung kita itu menjadi lemah dan juga sulit akan keluarnya air mani. Ya. Ya. Cerdas banget itu menyimpulkan. Betul semua itu. karena pada dasarnya kan kembali lagi bahwasanya Islam ini tidak menyulitkan kita ya Pak Kiai ya. Hanya kita saja yang sok sulit gitu. Benar-benar. Sebenarnya Islam itu memang nggak mahal. Hanya gengsi kita aja yang perlu kemahalan. Iya. Karena pada dasarnya Islam ini memudahkan kita dan juga memberikan yang terbaik lah bagi kita. Insya Allah. Mungkin sudah cukup ya Pak Kiai ya, pembahasan kita sangat rinci sekali. Kita bisa lanjutkan di episode berikutnya. Iya. Ini waktu sudah agak malam ini. Terkait anjuran dan juga hal-hal yang dilarang dalam melakukan jima. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri ada pertanyaan ataupun hal-hal yang masih kurang dimengerti saat penyampaian di episode ke-11 ini, kalian bisa sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Marhaban ya Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.